Dari BSSN tentunya pertama kita berharap kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik, ya, seluruh penyelenggara sistem elektronik agar menyelenggarakan sistemnya bertanggung jawab akan kehandalannya dan keamanan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektroniknya sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Jadi ini kita himbau, ya. Kemudian kepada masyarakat kita untuk mengantisipasi ancaman serangan siber yang bersifat teknis. Saya katakan tadi kan ada dua sifat ancaman di dunia siber itu, di ruang siber itu, yang bersifat teknis. Ini yang bersifat teknis menyerang terhadap sistem. Nah, ini kita menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa memperhatikan prosedur keamanan dan dari sistem elektronik yang digunakan. Contohnya misalnya mengunci perangkat dengan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Ini kan bagi perorangan lah, ya. Kemudian mewaspadai terhadap tautan-tautan yang mungkin dapat mencuri data pribadi. Ini kan biasanya orang ya senang aja buka-buka semua, ya kan. Tahu-tahu sebenarnya kadang-kadang di situ juga penjahatnya menyisipkan malware di situ. Jadi hati-hati. Dan jangan mengakses konten ilegal, ya, pornografi, perjudian dan lain-lain itu digunakan oleh pihak penyerang ini untuk menyebarkan malware, ya. Jadi hati-hati. Kemudian tentu kita harus memperbarui antivirus pada perangkat elektronik yang kita gunakan secara rutin. Jadi gunakanlah prosedur-prosedur yang sudah ada, kemudian jangan terlena hanya merasakan kenikmatan atau kemudahan dari sistem elektronik itu, tapi juga harus kita kembali yang saya katakan tadi, bahwa penggunaan sistem elektronik itu di samping kita memperoleh manfaatnya, tapi sebaliknya ada ancaman di situ. Yaitu kemudian dalam rangka mengantisipasi serangan siber bersifat sosial, ini juga sangat penting bagi kita. Yang bersifat sosial ini kan yang diserang ini kan manusianya tadi, personanya. Manusia ini kan terdiri tentunya dari emosi, sikap, tingkah laku, cara berpikir dan sebagainya. Ini kan bisa dirubah ini. Bahkan motif orang pun bisa berubah kalau dia diserang melalui serangan sosial ini. Artinya dia mendapatkan informasi-informasi yang bisa juga mendoktrin dia sehingga dia berubah. Nah, ini tentu juga harus kita waspadai dan kita himbau juga kepada masyarakat. Berita-berita di media sosial terutama, ya, ini kan cukup besar dan informasinya bisa simpang siur. Simpang siurnya ini artinya sulit untuk apa patokannya, ya? Apa patokannya berita ini benar atau tidak, atau berita ini perlu disebarluaskan atau tidak? Kalau saya mengatakan bahwa ukurannya itu adalah menggunakan nilai-nilai luhur bangsa. Kita harus menggunakan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya kita ini cukup baik untuk mengatur kehidupan nenek moyang kita zaman dulu, dan tentu sampai sekarang juga nilai-nilai budaya itu masih relevan. Kemudian nilai-nilai agama, ya, dan tentu nilai-nilai kita berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dalam menyikapi setiap informasi, jangan terlalu cepat, ya, jangan terlalu cepat percaya, jangan terlalu cepat langsung emosi, langsung ditindaklanjuti karena terpancing emosinya. Ini juga perlu kita waspadai. Dan sangat rentan sebenarnya kita bisa diadu domba melalui ruang siber. Sebagai bangsa, kita memiliki Pancasila, kita memiliki persatuan. Ini akan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk menyerang kita melalui ruang siber, khususnya serangan yang bersifat sosial. Ini sangat
berbahaya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, tentu juga saya berharap ini masa depan negara ini kan tergantung kepada masa para generasi muda ya. Jadi pengamatan saya secara umum ya perlu kepada para pelajar pemuda Indonesia teruslah belajar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar kita bisa menguasai dan berdaulat di ruang siber. Jangan malah kita sudah pernah mengalami dijajah 350 tahun di dunia nyata, darat, laut, dan udara. Jangan sampai di dunia atau di ruang siber hal itu terulang. Jadi itulah himbauan saya kepada generasi muda. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kehadiran ruang siber dan bisa mengatasi, kalau bisa meniadakan ancaman-ancaman yang muncul dari atau di ruang siber.